Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Diana Trirosida, biasa dipanggil Nanda. Saya berasal dari Universitas Gunadarma, dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, dan saat ini saya sedang menjalani semester 4. Oke, lanjut next ke pertanyaan yang pertama. Apa yang paling saya sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Hal yang paling saya sukai dari Google adalah bagaimana teknologi yang mereka buat sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Banyak produk dari Google yang tanpa kita sadari sudah sering digunakan oleh kalangan mahasiswa, khususnya saya sendiri gitu ya. Contohnya seperti Google Search untuk mencari informasi, Google Drive untuk menyimpan file, Google Docs untuk kerja kelompok, dan Google Meet untuk diskusi atau kerja kelompok. Jadi sebenarnya banyak aktivitas belajar maupun kegiatan organisasi di kampus yang sudah terbantu oleh tools dari Google. Menurut saya, yang membuat Google menarik itu bukan hanya dari teknologinya saja, tetapi juga budaya inovasi yang dimiliki oleh Google. Nah, kan Google dikenal sebagai perusahaan yang selalu mendorong orang untuk terus berpikir kreatif, mencoba ide baru, dan tidak takut untuk bereksperimen. Nah, budaya seperti inilah yang menurut saya sangat relevan dengan dunia perkuliahan, karena mahasiswa juga berada di fase belajar, mencoba hal-hal baru, dan mencari cara untuk mereka lebih berkembang. Karena itulah menjadi student ambassador menurut saya adalah kesempatan yang sangat menarik, dan melalui peran ini saya bisa membantu memperkenalkan teknologi Google kepada mahasiswa di kampus dengan cara yang lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Jadi mahasiswa tidak hanya tahu produknya aja, tetapi juga tahu cara memanfaatkannya untuk belajar, bekerja sama dalam organisasi, atau bahkan mengembangkan ide baru. Dan bagi saya, menjadi Google Student Ambassador bukan hanya tentang memperkenalkan teknologinya saja, tetapi juga tentang mendorong mahasiswa untuk lebih terbuka terhadap inovasi dan perkembangan digital. Oke, next ke pertanyaan kedua, ide acara Teach and Chill. Kalau saya membuat acara Teach and Chill di kampus, saya ingin konsepnya santai tapi tetap interaktif. Jadi mahasiswa bisa belajar tentang teknologi tanpa merasa seperti sedang ikut seminar formal gitu. Salah satu kegiatan yang ingin saya buat adalah Google Tools Challenge, yang dimana kegiatan ini mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan sebuah challenge. Misalnya kayak membuat konsep event di kampus atau menyelesaikan studi kasus secara sederhana dengan waktu yang singkat, dan setiap kelompok harus menggunakan beberapa tools dari Google seperti Google Slide, Google Docs, Google Drive, dan lain sebagainya. Nah, di akhir sesi acara, setiap kelompok bisa mempresentasikan hasilnya dengan cara yang sekreatif mungkin. Dan selain itu juga mahasiswa bisa jadi lebih mengenal tools dari Google. Kegiatan seperti ini juga menurut saya bisa melatih kerjasama dan kreativitas serta komunikasi antar mahasiswa yang lainnya. Jadi suasananya itu tetap chill, tapi tetap ada pengalaman belajar yang serunya gitu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, pengalaman berpikir out of the box. Salah satu pengalaman yang membuat saya harus berpikir cukup kreatif adalah ketika saya terlibat dalam sebuah organisasi di kampus, seperti perlombaan antar kelas dalam satu jurusan. Pada kegiatan itu saya berada di divisi pendanaan yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Nah, target dana yang harus kami kumpulkan menurut saya itu cukup besar, sementara ide yang muncul di awal dari divisi pendanaan sendiri hanya berfokus pada danusan atau penjualan yang biasanya dilakukan oleh panitia kepada teman-temannya. Menurut saya cara tersebut memang bisa membantu, tetapi jika hanya mengendalikan itu saja, hasilnya mungkin tidak akan maksimal dan bisa
memberatkan gitu kepada panitia lain. Karena sebelumnya saya juga pernah memiliki pengalaman berjualan langsung dan berkomunikasi langsung dengan pembeli. Saya mencoba memberikan ide yang sedikit berbeda. Saya mengusulkan agar kami tidak hanya berjualan di lingkungan kampus saja, tetapi juga mencoba berjualan langsung di area Car Free Day. Dan menurut saya di Car Free Day banyak orang yang datang untuk berolahraga atau sekedar jajan atau jalan-jalan, sehingga peluang untuk menjual produk juga lebih besar. Nah, ide tersebut akhirnya kita coba jalanin dengan berjualan di CFD. Target pasar kita menjadi lebih luas dan penjualannya juga tidak hanya bergantung pada teman-teman di kampus saja. Selain itu, cara ini juga membantu mengurangi beban penjualan yang sebelumnya hanya dibebankan kepada panitia. Nah, dari pengalaman ini saya belajar bahwa kegiatan ketika menghadapi sebuah target atau masalah, kadang kita juga perlu melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda dan berani mencoba hal baru yang mungkin belum pernah terfikirkan gitu sebelumnya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih, target jika menjadi Google Student Ambassador. Jika saya terpilih menjadi Google Student Ambassador, hal yang paling saya bangga dalam 3 bulan pertama adalah ketika saya bisa melihat mahasiswa sudah mulai lebih familiar dan nyaman menggunakan teknologi Google dalam kegiatan mereka. Saya juga ingin mengadakan beberapa kegiatan seperti sharing session, workshop kecil, atau event santai yang memperkenalkan berbagai tools Google dengan yang bisa membantu mahasiswa dalam belajar, bekerja sama dalam organisasi, atau mengembangkan ide mereka. Nah, dampak yang ingin saya ciptakan adalah membuat mahasiswa menjadi lebih terbuka terhadap teknologi dan lebih siap menghadapi dunia digital. Menurut saya, teknologi itu bukan hanya alat, tapi juga bisa menjadi sarana untuk berkolaborasi, belajar hal baru, dan bahkan menciptakan peluang bagi banyak orang. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih. Bye-bye.